Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wono Rega Setiawardian. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik periodisasi Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman dinasti. Pada masa Rasulullah, model sekaligus karakteristik kepemimpinan Rasulullah juga digambarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Berdasarkan surat tersebut, seorang pemimpin harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, lemah lembut. Dua, tidak kasar baik dalam ucapan atau perbuatan. Tiga, memaafkan kesalahan orang lain. Empat, memohonkan ampun untuk rakyatnya yang berbuat dosa. Lima, mendengarkan aspirasi rakyat. Enam, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembannya. 7. Tawakal pada Allah. Tujuan berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun masjid sebagai Islamic Center. 2. Menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan dengan kaum Ansor. 3. Menjalin kedamaian dalam negara. 4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara. 5. Membuat konstitusi negara. 6. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Kemunduran Nabi Muhammad SAW terjadi ketika beliau meninggal dunia. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masa kepemimpinannya itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Semeninggal Rasulullah SAW, mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi SAW wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Tiga, perlawanan melawan kemurtadan. Khalid ibn al-Walid adalah panglima yang paling banyak berjasa dalam peperangan Ridha ini. Tujuan: selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan besar dalam bidang sosial, dan penegakan hukum. Selama masa kepemimpinannya pula, Abu Bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia di sebagian Jazirah Arab sehingga menaklukkan sebagian daerah kekuasaan Bizantium. Kemunduran. Masalah saat Khalifah Abu Bakar adalah banyak yang tidak membayar zakat dan banyak bermunculan nabi palsu. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab, masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Di antaranya adalah Dewan Penasihat. Ada 3 bentuk dari Dewan Penasihat. Pertama, Dewan Penasihat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal antara Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mu'adzah bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Thalhah dan Zubair. 2. Dewan Penasihat Umum, terdiri dari banyak sahabat atau Ansor dan Muhajirin dan pemuka berbagai suku, bertugas sebagai membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Ketiga, Dewan Antara Penasihat Tinggi dan Umum, beranggotakan para sahabat yang dipilih hanya membahas masalah-masalah khusus. Sekretaris Negara, diantaranya adalah Abdullah bin Arkam. Departemen Keuangan, mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, Giham, Jizyah, Fa'i, dan lain-lain. Departemen Administrasi, bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Departemen Kepolisian dan penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara.
Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Pada masa Umar, badan-badan tersebut belumlah terbentuk secara resmi, dalam arti secara de jure belum terbentuk, tapi secara de facto telah dijalankan tugas-tugas badan tersebut. Meskipun demikian, dalam menjalankan roda pemerintahan, Umar senantiasa mengajak musyawarah para sahabatnya. Kemajuan. Belum lagi genap 1 tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Suriah, telah ia tundukkan. Setahun kemudian seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran hebat di lembah Yamuk di sebelah timur anak sungai Jordania, keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan Suriah di masa Khalifah Umar tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa sebelumnya. Kemunduran. Kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Persia merupakan pukulan berat bagi Persia, baik secara ekonomi maupun juga dari sudut politik. Sebab ketika itu Persia termasuk bangsa besar, sehingga ketika jatuh ke tangan Arab, mereka kehilangan kedudukan sebagai raja dan seluruh harta kekayaannya dikuasai oleh pemerintahan Arab. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi atau Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan pengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Kemajuan. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, dia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali. Kemunduran. Dikarenakan ulah keluarganya yang memanfaatkan kedudukan Utsman agar mereka berkedudukan juga, sehingga banyaknya pemberontakan di kalangan masyarakat karena membenci khalifah dengan tuduhan nepotisme, dan Khalifah Utsman wafat dibunuh oleh orang-orang pemberontak. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem yang dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah, tidak ada keberpihakan terhadap kaum apapun. Semua kaum dirangkul dan menjadi satu. Kaum lemah pun demikian, diberi perlindungan dan tidak ada penindasan. Semua tanah yang ada dibagi rata, semua uang yang ada masuk Baitul Maal untuk kemudian dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Pajak tidak terlalu dibebankan pada kaum yang tidak dapat membayarnya, namun lebih menekankan bagaimana membuat sebuah kemakmuran bersama. Tujuan: menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. 2. Memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantikannya dengan gubernur yang baru. 3. Mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagikan Utsman bin Affan kepada keluarganya, seperti hibah dan pemberian yang tidak diketahui alasannya secara jelas, dan memfungsikan kembali Baitul Maal. Kemunduran. Kejadian pembunuhan Utsman hanyalah permulaan salah satu fitnah yang besar pengaruhnya pada fitnah dalam Islam. Menurut ahli sejarah Islam, pembunuh itu atau simpatisan menjadi sponsor pengangkatan Ali sebagai khalifah. Kondisi masyarakat yang sudah terjerumus pada kekacauan dan tidak terkendali lagi menjadi usahanya tidak banyak berhasil. Terhadap
berbagai tindakan Ali setelah menjadi khalifah. Para sahabat senior sebenarnya pernah memberikan masukan dan pandangan kepada Ali. Akan tetapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur, misalnya Mughirah ibnu Sabah dan Ziyad ibnu Hanzalah menasihati Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama menunjukkan kesetiaan kepadanya. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang besar bagi eksistensi mereka terhadap Ali. Pada masa Bani Umayyah kepemimpinan, dalam pemerintahnya Bani Umayyah menciptakan sistem monarki, menetapkan khalifah berdasarkan kekerabatan atau keturunan. Hampir tidak adanya musyawarah karena pemerintahan Bani Umayyah cenderung diktator. Kekuasaan sangat diagungkan hingga jabatan khalifah tersebut sebagai khalifah Allah yang diartikan penguasa yang ditunjuk oleh Allah, di mana khalifah adalah segalanya dan harus disanjung, sedangkan rakyat adalah hamba atau pengabdi. Prioritas dakwah Islam dan perhatian kaum muslimin di negeri-negeri seperti Turki, Spanyol, Eropa Timur, India, dan lain-lain. Prioritas pengislaman setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemajuan masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah Mediterania juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Kemunduran. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Aziz bin Abdul Malik dari 720 sampai 724 Masehi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau dengan latar belakang dan kepemimpinan etnis politik. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Zahid bin Abdul Malik cenderung kepada kekecewaan dan kekurangan memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya. Hisam bin Abdul Malik berkuasa dari 724 sampai 743 Masehi. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru, kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hashim bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat hingga tidak berhasil dipadamkan. Pada masa Bani Abbasiyah kepemimpinan, pemerintah Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan disintegrasi yang terbagi kepada 4 periode, di mana Daulah Abbasiyah berkuasa selama 580 tahun dan diperintah 37 khalifah selama mengalami pergeseran peran kekuasaan dari satu bangsa ke bangsa lainnya. Pola pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di setiap masa atau kepemimpinan. Pada suatu masa terdapat aturan bahwa para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Ilmu pengetahuan juga dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Keberadaan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya, serta pada suatu masa kekhalifahan Bani Abbasiyah
para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Kemajuan. Ketika Harun menduduki jabatan khalifah, saat itulah Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Beberapa kemajuan yang diberi Harun pada tahun 786 sampai 809 Masehi antara lain memperindah kota Baghdad. 2. Kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. 3. Perekonomian Daulah Abbasiyah berkembang pesat. 4. Kota Baghdad sebagai mahaguru masyarakat Islam. Kemunduran. Masa kemunduran Daulah Abbasiyah ini memasuki periode disintegrasi, di mana ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan, di mana pemerintah Daulah Abbasiyah banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan rakyat, sehingga mengakibatkan rakyat menjauhkan diri dari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan kecil di daerah. Akibatnya kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya. Kalau tidak dikatakan lumpuh, maka khalifah hanya menjadi lambang belaka. Pada masa Turki Utsmani, kepemimpinan merupakan masa Utsmaniyah. Bisa dibilang seperti ini karena kekuasaan Utsmaniyah merupakan periode terpanjang dari lembaran sejarah peradaban Islam. Dalam waktu kurang lebih 6 abad, pemerintahan Utsmaniyah telah mengambil bagian penting sebagai satu-satunya yang menjaga dan melindungi kaum muslimin. Kemajuan. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II tahun 1451 hingga 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan oleh Sultan Bayazid anaknya, Sultan Salim Samruddin Nasution tahun 1512 hingga 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman I Al-Kanum tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Duran. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik pada tahun 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Masa Daulah Safawiyah. Kepemimpinan Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arbabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Pendiri Daulah Safawiyah ini adalah Safi al-Din, bertujuan menerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Pada kepemimpinan ini, daerah-daerah yang ditaklukkan diminta untuk membayar pajak jizyah, di mana keadaan ini sering dimanfaatkan untuk mengadakan perlawanan dan meminta pembebasan kembali. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia di sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dengan puncak kejayaan pada masa Sultan Shah Abbas I tahun 1558 hingga 1622 Masehi. Ia berhasil menaklukkan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Aka Kuyulu di Hamdan tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurdan, dan Zat tahun 1504 Masehi. Diyarbakir
tahun 1505 hingga 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia tahun 1508 Masehi, Sirwah tahun 1509 Masehi, dan Khurasan tahun 1510 Masehi. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah dapat menguasai seluruh wilayah Persia. Kemunduran. Sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Syafi'i Mirza tahun 1628 hingga 1642 Masehi, Abbas II 1642 hingga 1667 Masehi, Sulaiman 1667 hingga 1699 Masehi, Husain 1694 hingga 1722 Masehi, Tahmasp II 1722 hingga 1732 Masehi, dan Abbas III 1732 hingga 1736 Masehi. Pada sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Masa dinasti Mughal. Kepemimpinan. Pada dinasti Mughal ini terjadi 2 kali pergeseran kesultanan yang berpengaruh terhadap pemerintahan dinasti Mughal. Sultan Zahiruddin Babur merupakan pendiri sekaligus sultan pertama dinasti Mughal. Sultan Zahiruddin sangat ambisius terhadap keinginannya sehingga memperluas daerah kekuasaannya. Jabatan kekuasaan ini diturunkannya kepada anaknya, yaitu Sultan Humayun. Sultan Humayun tidak sehebat ayahnya, sehingga waktunya habis digunakan untuk berperang tanpa memajukan pemerintahan. Di bawah pemimpinan Sultan Humayun ini, negara tidak pernah aman. Kemajuan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Mereka itu berturut-turut sebagai berikut: Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Sultan Akbar I memegang tepuk kekuasaan Daulah Mughal dalam bentuk yang cukup lama, dari tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaannya. Semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbut kembali. Kekuatan pasukan Banu Menteri Hindu pada masa Sher Khan Shah dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertempuran Panipat 5 November 1556 Masehi. Kemunduran. Setelah Aurangzeb 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1766 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris.